Selanjutnya soal nomor 3. Model teoritis modern interior matahari karakteristik sebagai berikut. Oke, ini berkaitan dengan interior matahari. Kita bahas singkat dulu. Ya, bisa dilihat gambar yang kiri dulu ya. Temperaturnya, temperatur dalam matahari itu semakin ke inti itu semakin tinggi. Oke. Di inti itu kisaran berapa tuh? Lebih dari 12 juta Kelvin lah. Satu itu. Kemudian yang kedua, kerapatannya. Kerapatan semakin ke inti juga semakin padat. Makanya bisa dilihat di sini masanya ya. Bahwa dalam radius kurang dari setengah radius matahari dari inti itu sudah mengandung 80% massa di sini. Jadi memang massa matahari banyak terpusat di core-nya, di intinya. Kemudian tekanannya semakin ke inti itu jauh lebih tinggi ya, sampai 10⁻11 atm, itu sangat tinggi. Dan produksi energinya, luminositasnya itu memang sebagian besar ada di inti juga, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, kemudian di kanan itu ada parameter-parameter tertentu. Bisa dilihat bahwa temperatur sentral dari matahari sampai ke 15 juta Kelvin. Oke, sekarang kita kemudian densitas sentralnya itu 1,6 kali 10,5 kg, atau kalau dikonversi ke gram per centimeter jadi 160 gram per centimeter kubik. Sebagai perbandingan, air itu densitasnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jadi ini 160 kali lebih padat densitasnya daripada air. Itu di intinya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu soalnya. Yang A, temperatur di pusat jauh lebih tinggi. Oke, benar. Yang B, elemen-elemen besi, nikel, kromium, dan molybdenum terkondensasi di permukaan. Ini kurang tepat, tapi nanti kita bahas ya. Yang C, sebagian besar atom dalam matahari terionisasi sebagian atau terionisasi sempurna. Ini benar. Kenapa begitu? Karena suhu di matahari tadi kan kisaran puluhan ribu sampai juta Kelvin. Nah, kalau teman-teman nanti belajar fisika atom ya, penyusun matahari mayoritas adalah hidrogen. Hidrogen itu suhu untuk hidrogen terionisasi itu sekitar 10.000 Kelvin. Jadi suhu interior matahari dapat mengionisasi hidrogen. Makanya yang C itu benar. Kemudian yang D tadi benar ya, 160. Yang E, massa matahari terkonsentrasi di pusat matahari, tadi juga udah di pembahasan. Berarti kalau per eksklusi tentu yang B salah. Kenapa yang B salah? Karena memang pertama ini, studi elemen-elemen penyusun matahari itu kebanyakan dengan analisis spektroskopi ya. Makanya ditemukan ternyata di matahari ada besi, nikel, kromium, molybdenum, dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah spektroskopi itu mencerminkan elemen-elemen di permukaan, surface area, di sekitaran fotosfer, kromosfer, korona dari matahari. Sedangkan core atau inti matahari itu analisisnya menggunakan ilmu gempa, seismologi. Jadi ada ilmu helioseismologi untuk meneliti interior matahari. Nah, dengan analisis seismologi itu bisa diketahui bahwa ternyata matahari itu punya core, inti, kemudian punya radiative zone, dan punya convection zone. Itu jadi radiasi, kemudian perpindahan energinya konveksi gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang itu belum bisa untuk mendeteksi secara pasti isi core ini apa aja.
apakah core ini beneran ada besi? Kalau ada besi, berapa persen jumlahnya? Itu sampai sekarang belum sepenuhnya terjawab. Jadi yang B ini kurang tepat, karena memang dari analisis spektroskopi ditemukan partikel-partikel ini di permukaan, tapi di inti kita nggak tahu apakah di inti lebih banyak daripada di fotosfer atau tidak. Jadi yang B salah. Oke, nomor 4, tentang angin matahari. Angin matahari, soalnya cuma angin matahari titik. Kita bahas dulu secara singkat. Jadi apa sih itu angin matahari? Angin matahari itu adalah aliran partikel bermuatan yang berasal dari atmosfer atas matahari atau korona. Jadi di atmosfer matahari kan paling dekat permukaan ada fotosfer, kemudian ada kromosfer, atasnya lagi ada korona. Nah, kenapa partikel bermuatan ini bisa lepas? Ini mungkin di kalimat pertama disebutkan istilahnya aliran, kesannya kayak mengalir gitu, tapi sebetulnya ya udah partikel itu ya lepas saja dari matahari. Kenapa partikel-partikel bermuatan ini bisa lepas? Kuncinya adalah karena suhu korona sangat tinggi. Suhu korona itu, korona matahari bisa jutaan Kelvin. Dengan suhu seperti itu, partikel-partikel akan terionisasi. Makanya menjadi partikel bermuatan karena rata-rata terionisasi. Jadi banyak elektron bebas di situ, banyak hidrogen terionisasi jadi proton gitu kan, dan partikel-partikel lainnya. Nah, satu itu. Kedua, suhu sangat tinggi itu akan menyebabkan partikel-partikel memiliki kecepatan yang tinggi. Ya, untuk lebih dalamnya seberapa besar kecepatannya itu menggunakan teori kinetik gas ya. Jadi akibat suhu yang sangat tinggi itu, partikel ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, saking tingginya kecepatannya itu bisa melebihi atau seenggaknya sama dengan kecepatan lepas dari gravitasi matahari. Nah, ketika dia lepas dari gravitasi matahari, dia akan melanglang buana di tata surya, jadilah angin matahari. Jadi seperti itu ya. Ada satu contoh problem atau soal menarik terkait angin matahari ini di soal OSN tahun tingkat nasional tahun 2016, soal terakhir itu ada tuh soal terkait angin matahari. Kalau teman-teman tertarik bisa mengerjakan soal itu, coba dilihat. Jadi efek angin matahari ya karena partikel-partikel bermuatan tadi itu melalang buana termasuk ke arah bumi, itu bisa memengaruhi bentuk magnetosfer bumi seperti yang dilihat di gambar. Bentuknya jadi nggak simetris karena pengaruh angin matahari. Oke, kita kembali ke soal. Yang A, tersusun atas partikel halus yang tertiup keluar oleh tekanan radiasi. Ini salah. Yang membuat dia keluar adalah kecepatan termalnya akibat suhu yang sangat tinggi, bukan tekanan radiasi. Ya, B, terdiri atas gas panas terionisasi, sebagian besar hidrogen, bergerak ke arah radial keluar dari korona. Ini benar ya tadi ya, seperti penjelasan. Yang C, telah lama diselidiki dan dicari keberadaannya dengan eksperimen tapi tak berhasil. Ini salah, karena partikel angin matahari itu banyak berinteraksi dengan magnetosfer bumi, jadi sudah banyak diteliti dan deteksi juga, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di bumi juga. Yang D, adalah istilah meteorologis bagi angin yang dirasakan di bumi sesaat setelah matahari berbit. Ini juga jelas salah. Yang E, dihasilkan oleh perbedaan tekanan radiasi. Ini juga salah. Tadi ya, dihasilkan oleh suhu yang sangat tinggi. Jadi partikel memiliki kecepatan termal yang sangat tinggi hingga bisa melebihi kecepatan lepas dari gravitasi matahari. Kuncinya di situ. Oke. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah B. Oke, sekian dulu pembahasannya. Semoga bermanfaat.